Kenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan, sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Saya minta air, doa segala macam. Akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, itu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ saya nggak lama, bulan 6 tanggal 24 saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya merasa kayak lebih damai sejahtera. Apapun masalah yang saya hadapi, biasanya saya tuh emosian, temperamen. Puji Tuhan sekarang saya bisa lebih sabar, lebih menerima kenyataan hidup saya. Dinamika respon dalam dakwah itu begitu beragam. Dinamika dalam menghadapi tantangan zaman itu begitu beragam. Tidak semua apa yang disampaikan dari nilai kebenaran, kebaikan mendapatkan respon yang serupa. Dulu pun 15 abad yang lalu ada yang menerima kebenaran itu, ada yang meragukannya, ada yang menolaknya, ada yang mengiyakan namun juga mengingkarinya, ada yang pernah masuk ke dalamnya namun dia keluar lagi karena alasan-alasan tertentu. Sifat kufar, nifak ataupun murtad telah ada jauh sebelum masa kini, 15 abad yang lalu. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an bahwa semua ini tidak merugikan Allah sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan mengurangi keagungan Islam sedikit pun. Sikap-sikap ini tidak akan memberikan pengaruh kepada orang-orang Islam yang memegang teguh ajarannya, yang berusaha menampilkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan dan kesungguhannya. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan meyakini ajaran Islam sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.